Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel Nata Pradana. Oke, baik teman-teman, kita masih melanjutkan belajar ngaji kitab Nasoihul Ibad ya. Di Nasoihul Ibad, jadi yaitu kumpulan nasihat pilihan bagi para hamba karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Sebelum kita melanjutkan membaca, mari kita kirim doa tawasul kepada Syekh Nawawi Al-Bantani, sekaligus minta izin beliau juga bahwa kita telah mempelajari karya-karya beliau. Ala diniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik teman-teman, masih melanjutkan yaitu nasihat yang kedua dari bab pertama, yaitu tentang pergaulan. Jadi dua nasihat tentang pergaulan. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama, fa inna Allah Ta'ala yuhyil qalba al-mayyita binuril hikmati kama yuhyil ardul mayyitata bima'il mator." Kalian harus bergaul dengan para ulama dan mendengarkan perkataan hukama, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah, yaitu ilmu yang bermanfaat, sebagaimana dia menghidupkan tanah yang tandus dengan air hujan. Ini ya teman-teman, bahwa hadis ini himbauan kepada kita semua untuk selalu mendekatkan diri, bergaul, berkumpul kepada orang-orang yang ahli ilmu, yaitu ulama, termasuk mendengarkan perkataan-perkataan nasihat beliau. Agar apa? Agar hati kita tidak mati, yaitu menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah, dengan ilmu beliau yang bermanfaat, sebagaimana dia menghidupkan tanah yang tandus dengan air hujan. Itu biar tidak kosong ya teman-teman ya. Kita lanjut. Hadis lain juga, dalam hadis yang diriwayatkan At-Tabrani dari Abu Hanifah disebutkan, jalisul kubaro'a wasailul ulama'a wa holitul hukama'a. Bergaullah bersama para tokoh dan bertanyalah kepada ulama, serta bersahabatlah dengan orang-orang bijak. Jadi ini ya, jadi kita dianjurkan untuk selalu dekat, bergaul dengan tokoh dan bertanya kepada ulama atau ahli ilmu, dan juga bersahabat dengan orang-orang yang bijak. Jadi yang jelas kita dihimbau untuk selalu berkumpul dengan orang-orang baik. Ya, dalam riwayat lain disebutkan, bergaullah dengan ulama, bersahabatlah dengan orang bijak, dan bersahabatlah dengan para tokoh. Kesimpulan ulama itu terdiri atas 3 golongan. Yang pertama, ulama yang menguasai hukum-hukum Allah. Ulama kategori ini adalah adalah mereka yang banyak mengeluarkan fatwa terkait dengan masalah hukum. Jadi ini ya, jadi ulama ini yang menguasai hukum-hukum Allah, ahli hikmah, ahli hukum, fikih dan sebagainya. Terus yang kedua, golongan yang kedua yaitu ulama yang menguasai ilmu tentang zat Allah, yaitu ilmu ma'rifat. Mereka kerap disebut hukama, yaitu orang-orang alim
yang serius pada upaya perbaikan akhlak, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Hati mereka selalu bersinar oleh ma'rifatullah dan jiwa mereka tercerahkan oleh keagungan sifat Allah. Ini ya. Jadi ulama itu terdiri 3 golongan. Yang pertama, yang ulama yang menguasai hukum Allah, ulama yang menguasai ilmu tentang zat Allah, dan yang ketiga, ulama yang menguasai 2 hal tersebut, yaitu bisa disebut dengan al-kubara. Oke. Sesungguhnya bergaul dengan para ahlullah, orang yang dekat dengan Allah, itu mampu membentuk keluhuran jiwa, ya. Bahkan terkadang kerlingan mata mereka lebih bermanfaat dari ucapan. Jika seorang yang dengan kerlingan saja ia memberi manfaat, ucapannya pasti jauh lebih bermanfaat. Itu ya teman-teman. Biasanya kerlingan pun juga pertanda, entah itu kita dikasih kode ya, tapi kerlingannya saja itu lebih bermanfaat. Oke ya. Lanjut. Dikisahkan juga bahwa Imam As-Suhrawardi pernah berkeliling di sekitar Masjid Al-Khaif, Mina, sambil menatap wajah setiap orang yang ditemunya. Dia ditanya tentang sikapnya itu. Dia pun menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mewakili hamba-hamba yang apabila mereka memandang orang lain, mereka dapat memberikan rasa bahagia. Itulah yang aku harapkan. Ada orang-orang yang dipandang itu enak gitu ya. Jadi itu mungkin ya. Nabi SAW bersabda, akan datang suatu masa saat itu umatku lari dari para ulama dan fuqaha. Lalu Allah akan menimpakan kepada mereka cobaan berupa 3 macam musibah. Ini ya, mungkin petuah ya, bukan petuah, peringatan bahwa akan datang suatu masa saat itu umatku lari dari para ulama. Maksudnya lari di sini menjauh. Mereka sudah tidak dekat lagi dengan ulama. Lalu Allah akan menimpakan kepada mereka cobaan berupa 3 macam musibah. Pertama, Allah akan mencabut keberkahan rizki mereka. Yang kedua, Allah akan angkat penguasa zalim untuk mereka. Dan yang ketiga, mereka akan keluar dari kehidupan dunia atau meninggal tanpa membawa iman. Jadi mungkin himbauan atau peringatan ini bahkan sudah berlaku di 2022 ini teman-teman. Jadi banyak sekali di antara kita orang yang sudah menjauh dari ulama, sehingga apapun cari rezeki dan sebagainya itu tidak berkah. Yang kedua, mereka angkat penguasa zalim. Banyak sekali penguasa-penguasa yang zalim, yang telah menjadi pemimpin, telah menjadi pimpinan. Dan yang ketiga, mereka akan keluar dari kehidupan dunia atau meninggal tanpa membawa iman. Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal seperti tersebut ya. Dijauhkan dari balak, dijauhkan dari zalim, dijauhkan dari pimpinan zalim, orang-orang yang zalim, dan senantiasa didekatkan dengan para ulama. Oke, itu mungkin ngaji bab 2 kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.